Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, anak ibu, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Pada bab ini ada beberapa sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai makna dan tujuan, yang kedua dalil, yang ketiga adab menjenguk orang sakit, yang keempat hikmah menjenguk orang sakit, dan yang kelima yaitu hikmah bagi yang sakit. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai makna dan tujuannya. Menjenguk orang yang sakit merupakan kegiatan mendatangi saudara yang sedang sakit dengan ikhlas yang bertujuan untuk mendoakan. Menjenguk saudara yang sakit merupakan salah satu bentuk kepribadian seorang muslim terhadap saudara lainnya. Dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit merupakan kegiatan yang sangat mulia dan banyak kerahmatan yang akan didapatkan. Di antara sekian banyak amal soleh yang ditekankan oleh syariat kita serta dijanjikan bagi pelakunya dengan ganjaran yang besar ialah menjenguk orang yang sakit. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsa, raddas salam wa iyadatul maridi wattaba'ul janairu wa ijabatud da'wati wa tashmitul atis, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama yaitu menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima yaitu mendoakan orang yang bersin. Dari terjemahan ini dapat kita pahami bahwa hak kita sebagai sesama muslim yaitu ketika ada saudara atau kerabat kita yang sakit, maka hendaklah kita untuk menjenguknya. Dan materi selanjutnya yaitu adab menjenguk orang sakit. Ketika kita pergi menjenguk orang sakit ini ada adabnya, bukan semena-mena kita saja ketika menjenguk orang sakit. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Sebelum melakukan tindakan apapun, niat adalah kunci utama dalam Islam. Dan Rasul juga pernah bersabda, sesungguhnya perbuatan itu diterima menurut niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat akan menjenguk orang sakit, niatkanlah untuk memberikan semangat, keberanian, dan doa yang tulus agar diberikan kesembuhan oleh Allah kepada orang yang sakit ini. Selanjutnya yaitu mendoakan orang yang sakit. Ketika kita pergi menjenguk orang sakit ini, maka hendaklah kita untuk memberikan doa kepada yang sakit. Dengan kita panjatkan permohonan kesembuhan kepada Allah. Dan Rasul juga pernah bersabda, 2 perkara yang tidak tertolak doanya yaitu doa orang yang terzolimi dan doa orang yang pergi menjenguk orang yang sakit. Dan yang ketiga, mengingatkan untuk selalu bersabar. Ketika kita pergi menjenguk orang yang sakit, maka kita menasehati mereka agar selalu bersabar dan supaya agar selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, seperti melakukan sholat dan berzikir sesuai kemampuannya. Dan kita nasihati bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian atau cobaan atau musibah kepada seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Selanjutnya yaitu tidak menjenguk terlalu lama.
ketika kita pergi menjenguk saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, hendaklah kita jangan terlalu berlama-lama ketika berada di rumah orang tersebut, karena dikhawatirkan nanti itu akan mengganggu mereka, baik itu mereka orang yang sakit itu atau keluarga dari si sakit itu. Dan yang kelima yaitu menanyakan keinginan orang yang sakit. Ketika kita pergi menjenguk orang sakit, maka tanyakanlah yang sakit ini mau apa atau dia ingin makan apa. Dan juga dianjurkan oleh kita untuk ketika menjenguk orang sakit untuk membawa buah tangan. Selanjutnya yaitu yang keenam, memotivasi untuk sembuh. Memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya dengan mengucapkan ucapan seperti ini. Tidak apa, insya Allah engkau akan sembuh. Dan Nabi pun ketika menjenguk orang sakit, Nabi selalu mengatakan seperti ini. La ba'sa tahuran insya Allah. Tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Maka ketika kita selalu memberikan motivasi kepada seorang yang sakit ini dengan pasti akan sembuh. Kalau sakit ini pasti akan sembuh dan tidak mungkin tidak sembuh. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hikmah menjenguk orang yang sakit. Yang pertama yaitu menyadarkan diri kita bahwa kesehatan itu sangat berharga. Mengapa dikatakan kesehatan itu sangat berharga? Karena kesehatan itu adalah merupakan aset yang tidak ternilai yang memberikan kita kekuatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup yang optimal. Coba anak-anak ibu pikirkan, ketika Allah memberikan musibah kepada kita berupa penyakit, dan kita sebagai seorang pendidik yang aktivitas kita dalam sehari-hari itu adalah mencari ilmu, dan otomatis kita sakit, kita akan mengambil cuti sekolah, dan dimana di situ nanti anak-anak ibu pasti akan ketinggalan mata pelajaran yang tidak dapat diulang lagi, karena itulah seperti kata-kata orang bahwa waktu itu adalah uang. Maka dari itu marilah kita untuk sama-sama menjaga kesehatan kita. Selanjutnya yaitu membangun ukhuwah tali persaudaraan. Dimana di sini seorang yang sedang sakit itu dia itu sering merasa bahwa dia itu kesepian dan dia itu membutuhkan teman untuk sekedar tegur sapa saja sudah. Tetapi maka dari itu marilah kita yang sehat ini untuk membawa atau mengajak orang yang sakit ini untuk berbincang, menanyakan kabarnya, menanyakan apa keinginannya. Maka dari situlah nanti akan terjalinlah tali persaudaraan. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak dapat menghindar dari hasrat ingin memiliki sesuatu yang belum ia miliki. Sehingga ketika kita sehat itu kita lupa untuk bersyukur kepada Allah bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, kita akan tersadar atau kita akan menjadi sadar bahwa nikmat kesehatan itu merupakan potongan nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dapat memperoleh pelajaran kehidupan. Tiada api tanpa asap. Seperti itulah rasa sakit yang muncul pada tubuh seseorang. Mayoritas orang yang sakit menyadari mengenai kelalaiannya yang dapat menjadikan yaitu sakit. Dimana ketika kita sehat itu kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itulah yang menjadi penyebab kita sakit. Contohnya ketika seseorang yang doyan atau dia itu lebih suka memakan mie instan dan yang pedas-pedas, kita lupa bahwa itu akan menyebabkan kita seperti sakit usus buntu. Ketika kita sehat itu kita lupa akan penyebabnya, tapi ketika kita telah sakit kita baru sadar bahwa oh itu ternyata penyebabnya, dan maka dari situlah kita akan mendapat pelajaran kehidupan. Materi selanjutnya yaitu hikmah bagi orang yang sakit. Jadi ketika sakit ini bukan hanya orang yang menjenguk orang sakit saja yang mendapatkan hikmahnya, tapi orang yang sakit ini juga mendapat hikmah. Yang pertama yaitu penghapus dosa. Sakit itu merupakan penghapus dosa bagi seorang muslim, yaitu ibaratkan pohon yang menggugurkan daun-daunnya pada waktu tertentu. Dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan, artinya tidak seorang muslim tertimpa derita dari penyakit dan perkara lain kecuali Allah hapuskan darinya kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa
yang sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Maksudnya di sini tadi Allah akan menggugurkan kejelekan-kejelekan, yaitu dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang sakit itu akan Allah gugurkan ketika kita sakit. Dimana ketika kita sakit ini, kita itu seperti dicintai oleh Allah. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu agar istiqomah dan kembali ke jalan Allah. Banyak yang kita saksikan bahwa orang-orang itu kembali ke jalan yang benar lantaran ia itu menderita suatu penyakit. Bisa jadi ketika badannya sehat, mereka tuh lupa diri dan sampai merasa bahwa dirinya bisa berbuat apa saja. Tetapi begitu Allah mengujinya dengan suatu penyakit, maka mereka pun sadar bahwa mereka ini hanyalah sebagai hamba Allah yang dhaif, yang selalu membutuhkan Allah, sehingga mereka pun kembali ke jalan Allah dan istiqomah berpegang pada agamanya. Memang demikian, ketika kita telah tertimpa musibah, barulah kita untuk meminta pertolongan Allah dan berdoa kepada Allah dengan memberikan jalan yang lurus, memberikan kesehatan dan sebagainya. Maka dari itu ketika kita sakit ini, itulah hikmahnya kita akan kembali lagi ke jalan Allah. Selanjutnya yaitu Allah mencintai orang sakit. Seperti yang Ibu katakan tadi, sakit itu bisa menghapus dosa, karena ketika kita sakit itu Allah itu mencintai orang yang sakit. Bukti Allah mencintai orang sakit itu adalah Dia akan menimpakan cobaan kepada hambanya, dan semakin besar cobaan yang Allah berikan kepada hambanya, maka semakin besar pula lah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang sakit ini. Maka jangan terlalu bersedih ketika kita ditimpakan musibah oleh Allah, karena itu karena pada waktu kita sakit itu Allah itu sedang mencintai hambanya. Selanjutnya yaitu mendapatkan pahala amal solih yang biasa dilakukan ketika sakit. Sudah selayaknya bagi orang yang sakit itu dia bergembira, jangan terlalu bersedih ketika mendapatkan penyakit yang diberikan oleh Allah. Bukan bersedih lagi karena banyaknya keutamaan yang akan kita dapatkan dikala kita sakit. Salah satunya adalah akan tetap mendapatkan pahala amal solih yang biasa kita kerjakan ketika kita sehat. Sebagaimana sabda Rasul mengatakan, jika seorang hamba itu sakit, sedang melakukan perjalanan, maka dituliskan baginya pahala sebagaimana ketika ia melakukan pada saat tidak berpergian dan sehat. Selanjutnya yaitu pahala pada hari kiamat bertambah. Di antara kabar gembira bagi orang yang sakit yaitu adalah ia akan mendapatkan tambahan pahala pada hari kiamat, dan hari di mana seluruh jin dan manusia itu tidak bisa lagi beramal dan mendapatkan pahala. Bahkan orang yang sehat pun menginginkan untuk mendapatkan pahala. Dan orang yang sehat pada waktu berkumpul itu dia menginginkan dia sakit ketika mengetahui pahala yang diberikan Allah kepada orang sakit itu. Selanjutnya yaitu mencapai sarana tingkat yang tinggi di surga. Terkadang penyakit yang kita derita itu yang diderita oleh seseorang bisa menjadi sebab untuk mencapai tingkat yang tinggi di surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika sudah ditetapkan oleh Allah dengan sebuah kedudukan di sisinya yang tidak akan pernah bisa dicapai dengan perbuatan, maka Allah mengujinya dengan ujian yang menimpa dirinya, hartanya atau anaknya. Kemudian hamba tersebut bersabar atas ujian tersebut sehingga mencapai sebuah kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ketika kita ditimpakan musibah ini, kita diberikan kedudukan oleh Allah dan kita bersabar. Dengan kesabaran itu kita akan mencapai tingkat yang tinggi di surga. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak Ibu bisa menyadari bahwa ketika ada saudara kita yang sakit itu, kita menjenguknya, dan ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan, dan ada juga adab-adab yang harus kita lakukan ketika menjenguk orang sakit, karena tidak boleh semena-menanya saja ketika kita menjenguk orang sakit. Baiklah, semoga anak Ibu itu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.